Tenang Pak, saya belain. Begitu juga sebaliknya. Ada istri yang soleha, suami gak ada rasa syukurnya. Marah-marah, kasih duit enggak? Marah-marah. Itu kalau istri dia nurutin hawa nafsunya, muda dia, cantik dia kabur. Cuma dia pandang, ya Allah, jelek dan baiknya ini adalah suami hamba ya Allah. Berilah hamba hidayah, berilah suami hamba hidayah, berilah hamba kekuatan ya Allah. Hamba pengen dapat ridho suami hamba, meskipun suami hamba begitu orangnya ya Allah. Dia mandang Allah dan Rasulnya. Dia yakin rahmat Allah, ridho Allah, dan yakin ada hari akhir. Dia nggak pengen durhaka sama suami, karena dia merenung sendiri di hatinya. Meskipun sekarang begini kan, dia dulu emang pilihan saya gitu. Cuma di hati dia ngomong juga, dia dulu malah hilaf gitu. Jadi tuh ya udahlah, yang ada telan aja sekarang. Jadi bahasanya semua karena Allah dan Rasul, berani dia tanggung, sabar karena Allah dan Rasul. Makanya ketika melaksanakan kewajiban suami istri, dasarnya Allah dan Rasulullah, udah ringan aja. Tuh suami ngasih duit bukan semata-mata gak enak sama siapa. Ini kewajiban saya, lahir batin kewajiban saya. Ketika kita Pak suami ngasih duit pada keluarga kita, itu dihitung pahala, dihitung ibadah, nggak sembarangan. Bahkan seorang suami baru mikirnya aja, punya anak 6, yang satu baru lahir, yang satu 2 tahun, yang satu 4 tahun, yang satu 6 tahun, yang satu 8 tahun, yang 10 tahun, yang satu 12 tahun, punya. Apalagi yang pengen nikah, yang pengen kuliah, yang pengen masuk SMA, yang pengen masuk sanawiyah, yang pengen masuk SD, yang pengen masuk TK, kan punya kepala. Baru mikirnya tuh gimana antar biayanya. Maksudnya mikir gimana mau ngutangnya. Mikir nih gimana mau biayanya. Udah dihitung pahala. Makanya bapak mikir aja gak usah kerja. Dasarnya Allah dan Rasul. Yakin ntar ada rahmat Allah. Ini anak, kenapa dia bisa bakti sama orang tua? Orang tua diurusin, orang tua dirawatin, orang semata-mata kan dapat ridho Allah dari perantara orang. Kan gini, Pak, ini jalur menuju surga banyak. Ada orang menuju surga bakti sama orang tua. Orang tua diurusin, dari sebab itu gampang ke surga. Ada orang yang jalur ke surga, dia ngikutin urus nanti kemana-mana. Jalur-jalur itu gampang ke surga. Banyak menuju surga itu banyak jalurnya, banyak jalurnya. Yang pada prinsipnya adalah yakin ada rahmat Allah, ridho Allah, dan hari akhir. Itu yang bikin orang tergerak. Makanya bisa ngikut Rasulullah, patokannya begini. Urusan dunia gak bakal bisa ngikut Rasulullah. Mikirnya cuma mati-matian ini. Tapi dia yakin hamba pengen dapat ridho dari Allah. Jalur kebaikan banyak. Yang terakhir yang bisa ngikut Rasulullah, wa dzakarallaha katsiran, yang mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Ini mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Ada ingat kepada Allah memang secara lisan, zikir. Ada ingat kepada Allah dengan zikir qalb, hati. Sekarang begini, kita ibadah yang namanya sholat. Yang namanya sholat kira-kira kita berapa menit ya Pak? Sholat zuhur itu berapa menit kira-kira? Ada kita sholat zuhur itu sampai 20 menit, 20 menit? Enggak. Berapa? 5 menit. Oke, 5 menit. Subuh, apalagi subuh 2 rakaat. Kayaknya enggak ada 5 menit, udah gitu banyak kuliah makhluk lagi. Udah gitu kunutnya enggak apa lagi. 3 menit itu. Oke, kita standarisasikan itu 5 menit. 5 menit dikali 5 waktu, cuma 25. Kita waktu sholat cuma 25 menit. Dari 24 jam yang Allah kasih sama kita, seluruhnya rata 24 jam. Yang susah, yang kaya, yang pejabat, yang rata 24 jam sama. Waktu sholat cuma 25 menit. Itu pun 25 menit nggak fokus sama Allah. Oke, 1 jam lah dengan zikirnya. Makanya nih, yang dibiasakan setelah sholat tuh bubar, setelah sholat pulang, zikir dulu. Bahkan disunahkan setelah salam jangan bergeser tempat tidur sampai baca Allahumma assalam. Assalamualaikum
istighfarnya mau model apa yang istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Khusus subuh sama maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ini khusus subuh maghrib. Kemudian Allahumma antas salam, ini Allahumma antas salam setiap salat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, hayyina rabbana bis wa adkhilna jannata daras tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal baru bergeser tempat duduknya. Yang mau silakan, yang mau daripada iftirosnya silakan. Selamat tadi sebelum Allahumma salam masih duduknya daripada duduk awal. Itu sunnahnya begitu. Kecuali mohon maaf yang tidak ada sepuh, begini lama-lama nggak kuat, nggak semuratnya, kakinya udah pegel, semutan. Mohon maaf jangan kata yang tua, yang muda-muda juga udah kesemutan. 40 tahun naik motor ini udah kesemutan jauh. 40 tahun. Kan apalagi sekarang produk makanannya beda. 45 stroke, 46 meninggal. Jadi di produk-produk yang sekarang. Nah, jangan lupa tasbihnya 33, takbirnya 33, takbirnya 33. Ini zikir kepada Allah. Subhanallah, 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 subhanallah 33. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33. Kalau ini nggak dikerjain, kapan lagi zikir kepada Allah? Waktu mana lagi yang kita akan zikir kepada Allah? Yang ini ditinggalkan juga. Dari cuma 24 jam hanya 1 jam kita sholat beserta plus zikirnya. Mau mana lagi waktu yang kita akan zikir? Masa beberapa lagi makin zikir? Nggak mungkin. Subhanallah, nggak mungkin. Ada ya nggak pernah ya. Sialan begitu. Nggak mungkin zikir pada Allah. Hatinya kemana-mana. Memang kita wali, meskipun komunikasi yang ingat Allah itu bukan makom kita, belum kedudukan kita seperti itu. Kalau yang itu ditinggalkan, kapan lagi zikir kepada Allah? Yang bisa mengikut Allah, mengikut Rasulullah, mengikut suri tauhid dari Rasulullah, yang yakin rahmat Allah, yakin hari akhir, dan pikir yang banyak kepada Allah. Kan begini Pak, ini badan kita terdiri 2 unsur, badan, roh, jisim, roh. Ada bagian zahir, bagian batin. Ini kita badan mesti suplai makanan bergizi, vitaminnya, seluruhnya. Roh begitu juga. Cuma urus badan aja, fisik aja diurusin, ruhnya enggak, pincang. Begitu juga roh doang, badan enggak boleh. Karena Nabi juga mikirin masalah badan. Nabi suruh kita bersiwak, kan urusan zahir. Nabi nutup aurat, suruh kita tutup aurat, urusan zahir. Nabi nyuruh kita pakai baju ketika masuk masjid, masuk dengan baju yang bagus, urusan zahir. Kita tuh masya Allah terkadang hati senang melihat orang Jumat itu baju putih semua, khusus yang laki masuk masjid putih khusus Jumat. Dengan sebelumnya mandi sunnah Jumat, baju kokohnya putih, kemudian dengan parfumnya, masya Allah hadir Jumat itu menambah daripada kehusukan kepada Allah. Kan mari enggak remehin masalah begitu, bisa ibn ayam di hari Jumatnya. Datangnya mandi sunnah Jumat yang enggak pakai levis, pakai kaos, kaosnya hitam, akan gambar orang monyong. Itu gimana mau? Ya Allah, sholat gimana mau? Makanya nih adik-adik kita, ini tanggung jawab kita nih orang tua nih. Biasakan pakai baju yang santun, yang sopan, emang buat sholat. Itu namanya zahir, urusan zahir. Sekarang gimana mau anaknya pakai baju muslim, orang bapak juga pakai kaos Harley Davidson. Gimana anaknya mengikuti tanggung jawab kita? Urusan zahir Nabi nyuruh, urusan batin Nabi juga nyuruh. Urusan zahir siwak gosok gigi. Kan bukan urusan rohani, bukan urusan hati, urusan penampilan. Kan gak enak kita senyum ada daun singkong ya kan? Gak enak. Ini urusan zahir. Nabi suruh,
Emang disuruh kita menjaga, bukan merubah tapi menjaga. Ini apalagi ibu, maaf, urusan wajah kan banyak modalnya ya bu ya. Yang banyak modal kan urusan muka. Contoh aja ya, ada yang buat ngurangin ini nggak? Duit juga nggak? Ini ada yang begini nggak? Ini namanya apa yang gini? Duit juga nggak? Ada yang di sini nggak ada duit? Apa namanya? Apa? Shadow gitu ya? Apa? Iya. Tapi jangan perempuan nggak boleh kulit hitam jangan. Jadi, nah ada yang begini kan ya? Ada yang buat ini kan? Itu kan ngerawat, modalnya banyak. Itu fisik tuh. Ruh juga mesti dirawat. Habis asar waktu. Sebelum tidur al-muluk. Terserah sebenarnya waktunya nggak terserah. Mau ibu sempatnya ke bapak kapan sampai terserah. Cuma ada waktu yang utama. Habis asar sebelum maghrib waqiahnya. Ntar mau tidur al-muluknya. Baca sholawat setiap hari Jumat minimal 100 kali atau 300 kali. Itu namanya urusan ruh. Zikir pada Allah, la ilaha illallah 100 kali umpama di subuh. Itu namanya dicek, diisi ruh. Bukan cuma fisik yang butuh daripada pengawasan kita, bukan fisik yang butuh daripada bagaimana kita tampil indah dan mempesona, tapi ruh begitu juga. Jika diisi dengan zikir pada Allah, diisi dengan al-muluk sebelum tidur. Padahal al-muluk lebih singkat, lebih dikit ayatnya daripada surah Yasin. Nanti yang bisa menjaga kita di alam barzakh kubur, selamat dari fitnah-fitnah kubur, insya Allah ditanya mereka bisa jawab. Mungkar nakir. Cuma bukan al-muluk doang, kan nggak sholat lagi. Sholat mau wajib. Itu namanya ruh kita didandani. Ini kemungkinan ketika selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim terus ngebayangin ya Allah, mudah-mudahan hamba sebelum tinggal bisa ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk daripada Masjid Nabawi yang begitu indah masjidnya, karpet yang hampar begitu dengan tebalnya, AC dari bawah bukan dari atasnya, harus merebak di Masjid Nabawi, baca begitu bayangin sampai ke Masjid Nabawi. Dia punya masjid indah itu karpetnya, tapi nggak pernah hilang buat selama. Kan di sini kan mesti hilang dulu kadang-kadang ya. Ampli pernah hilang nggak? Kotak kamar pernah hilang nggak kalau di masjid? Ampli, sejadah pernah hilang nggak? Emang dua-duanya nggak hilang? Kurung batang apa betul? Lu di Masjid Nabawi, masya Allah. Baca selawatnya di sini itu namanya buat ruh. Mudah-mudahan selawat yang kita baca bisa melembutkan hati kita. Mudah-mudahan selawat yang kita bisa baca ini bisa menjernihkan, membeningkan hati kita. Sifat-sifat yang kotor daripada akunya, daripada hasadnya, daripada ujubnya, daripada riyanya, daripada sum'ahnya, itu bisa kikis hilang dengan bacaan yang kita baca, karena ini masalah ruh. Dan harap Rasulullah mengenali kita. Kalau kita nggak kenal Rasulullah, jarang menyebut nama Rasulullah. Makanya maulid ini ekspresi cinta Rasulullah. Tapi memang sebenarnya dibacakan itu maulid Rasulullah yang berisi selawat pada Rasulullah, itu ketika maulid Rasulullah. Orang nggak paham tentang maulid, tapi hati bergetar aja ketika baca selawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya ya Nabi salam alaika.
di hadapan Rasulullah SAW. Mohon maaf, yang tadi dibaca sebenarnya paham nggak Bapak Ibu? Paham nggak? Jujur aja, ngomong-ngomong enggak. Jangan diem aja. Banyak pahamnya apa enggak? Enggak. Tapi kenapa kok ada getaran di hati pada enggak paham? Itu kalau udah baca begitu berdiri semuanya, daripada parfumnya, daripada minyak wanginya, masya Allah, hilang urusan daripada dunia sementara. Itu kalau udah begitu tuh lupa tuh. Tapi ntar udah rapi nggak? Itu rahmat Allah tuh di situ. Kalau kita baca salat tadi mana nih? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Nabi jawab salawat dan salam kita. Padahal ini lagi sholat. Lagi sholat kita nyembah siapa? Nyembah Allah. Tapi di antara rukun sholat tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Kalau ini tasyahud awal duduknya. Tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, semoga salam sejahtera alaika tercurahkan pada Tuhan, ayyuhan nabi, wahai nabi. Lagi sholat kita ngobrol pada Rasulullah, lagi sholat kita komunikasi pada Rasulullah. Itu nggak batal, Allah yang perintahin. Tapi lagi sholat kita ngobrol sama sesama, batal nggak? At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Kondangan jam berapa? Ayyuhan nabi. Itu kita lagi sholat, komunikasi sama kita. Lagi sholat ngobrol pada Rasulullah nggak batal. Rasulullah sakut, waalaikumsalam ya Pak Haji Marzuki, waalaikumsalam ya Bu Muniro, waalaikumsalam ya Bu Hindun, waalaikumsalam ya Syamsuddin. Cuma telinga kita tidak mendengar daripada jawaban baginda Nabi. Kenapa tidak mendengar? Lantaran dosa kita yang begitu tebalnya sehingga terhalang jawaban Rasulullah dengan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jadi kita setelah maulid terus ada perubahan. Yang tadinya nggak makmurin masjid jadi makmurin masjid. Yang tadinya kurang sayang istri mesti sayang istri. Yang tadi suami yang biasanya istrinya tengkap suaminya. Kan gini Bu, ibu kan maulid cakep ya, bagus ya, ngaji bagus ya, mesti izin dulu sama suami. Pak, pengen berangkat maulid, izin dulu. Mungkin kalau cium tangan kan batal wudhunya, nggak usah. Ngomong yang baik, yang Pak, pengen maulid, putar kalau bapak mau makan, dapur ada Pak di rumah. Mudah-mudahan berkat semuanya ya. Keluarga kita mampu kita semua apa yang bagian berkah cinta pada Allah dan Rasulullah dan cinta para ulama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zazali atas tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat diambil hikmahnya dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, acara yang terakhir dan penutup yaitu pembacaan doa. Sekarang kami minta kepada Ustaz untuk memimpin doa dan untuk menutup acara ini. Kepada Ustaz untuk Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa iyyaka amin. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين